Kadang gua bangun tidur sambil bengong, terus nanya ke diri sendiri, lah kenapa hidup gua gini amat ya? Bangun telat, dompet tipis, isi rekening lebih mirip angka lotre. Nggak pasti, random, dan bikin sakit kepala. Tong listrik bunyi, titit, kayak alarm kematian. Kuota internet sekarat, kayak hubungan LDR. Rasanya hidup ini bukan simulasi, tapi prank semesta. Gua tuh ngerasa kayak main game level hard, tapi akun gua akun trial. Semua susah, semua ribet, semua terasa berat. Gua udah jungkir balik, tapi hasilnya sama aja. Kalah, bahkan kalahnya gak elegan. Kalahnya kayak tim sepak bola kampung. Udah capek lari, tetap aja bolanya masuk gawang sendiri. Katanya hidup itu perjuangan, oke, gua percaya. Tapi kok perjuangan gua lebih mirip acara survival ya? Setiap hari mikirin gimana caranya tetap bisa bertahan hidup. Beli kopi saset aja pakai kalkulator. Lihat alaga rumah. Itu mah bukan mimpi, itu mimpi basah, muncul sebentar, bikin deg-degan, terus lenyap begitu aja. Gaji gua itu ibaratnya kayak ember bocor, masuk bentar, keluar cepet, belum sempet nyentuh, udah hilang. Bayar kos, bayar listrik, bayar kuota, bayar cicilan, sisa tinggal receh buat beli gorengan. Dan itu pun masih mikir, gorengan 2 cukup nggak ya? Kadang gua rela skip makan siang demi bisa beli es kopi saset, biar kepala nggak pecah. Lah hidup macam apa ini? Yang bikin tambah kesel, tiap kali gua ngeluh selalu ada aja yang bilang, sabar, ini ujian bro. Hidup gua ujian mulu, kapan dapat ijazahnya? Kalau tiap hari ujian ya jelas gua stres. Ujian tryout aja ada jadwalnya, ini nggak ada habis-habisnya. Yang paling ngeselin, ujian ini open book pun nggak ada jawabannya. Kadang gua ngerasa kayak rakyat versi mini. Gua kerja keras tapi hasilnya entah kemana. Duit hilang, semangat hilang, yang tersisa cuma hutang sama kantong plastik bekas belanja Indomaret. Gua nyolong receh aja bisa dituduh maling, sementara orang lain bawa duit miliaran bisa lolos dengan alasan khilaf. Lah, gua beli bakso 3 mangkok aja bisa dibilang khilaf, bukan maling duit rakyat. Hidup gua gini amat juga karena gua sering jadi kambing hitam. Global katanya, inflasi katanya. Lah emang gua yang bikin global warming? Emang gua yang ngatur harga dunia? Kalau gua bisa, gua naikin harga senyum gua sendiri lah, biar orang-orang bayar tiap kali gua senyum. Lumayan, passive income. Lucunya gua masih bisa ketawa, karena kalau nggak bisa ketawa ya bisa gila. Mem receh jadi penyelamat. Kadang gua ngakak lihat video orang jatuh dari motor listrik di TikTok, padahal motor gua sendiri bannya udah tipis kayak kerupuk. Ironi hidup tuh gini, gua ketawa ngeliat orang jatuh, tapi gua sendiri lebih sering jatuh, cuma nggak ada yang rekam aja. Lu tahu nggak, dompet gua itu udah kayak museum, banyak kenangan, nggak ada isi, ada struktur belanja tahun 2022, ada kartu nama orang yang udah nggak tahu kabarnya, ada foto lama yang bikin baper, tapi duit nihil. Jadi kalau ada maling nyolong dompet gua, mungkin dia balikin sambil bilang, bang, ini gua kasih tambahan deh, kasihan amat isinya. Kadang gua mikir, apa gua salah jurusan hidup ya? Orang lain umur segini udah bisa punya mobil, punya rumah, minimal punya tabungan. Gua punya koleksi utang sama janji manis ke diri sendiri yang gak pernah ditepati. Hidup gua kayak sinetron, episodenya panjang, konfliknya gak habis-habis, endingnya entah kapan. Kenapa hidup gini amat ya? Karena tiap hari tuh logikanya kebolak-balik. Yang kerja keras mending tulang, hasilnya recehan. Yang duduk manis sambil tanda tangan, hasilnya miliaran. Hidup ini kadang gak adil, tapi saking seringnya gak adil, gue jadi biasa. Bukan ikhlas, tapi udah kebal aja. Yang paling sakit tuh pas lihat orang pamer di medsos, pagi di Bali, sore di Bangkok, malam di Tokyo. Lah gua pagi mikirin nasi, sore mikirin utang, malam mikirin besok bangun jam berapa biar gak kesiangan. Dunia tuh seakan dibagi dua, mereka yang bisa liburan dan gua yang jadi objek pajak liburan. Gua tuh kadang ngerasa hidup kayak iklan mie instan. Katanya enak, katanya cepat, katanya bikin kenyang, nyatanya prosesnya lama, isinya sedikit, bikin kenyang sebentar, sama persis kayak hidup gua. Terus ada lagi masalah cinta. Hidup gini amat, cinta pun gak jelas. Kadang gua naksir, tapi doi naksirnya orang lain. Kadang gua ditaksir, tapi gua yang gak bisa. Jadi pacaran tuh kayak barang mewah. Gua bukan gak laku, gua cuma gak punya modal. Cewek sekarang gak butuh janji manis, butuh saldo. Lah gua yang saldo aja kosong apalagi janji. Coba lu bayangin, kerja udah capek, hidup udah susah, masih aja harus mikirin pasangan. Pantes banyak orang milih jomblo, bukan karena gak laku, tapi karena realistis.
hidup udah berat, jangan ditambah drama. Tapi sob, meski gua sering bacot kenapa hidup gini amat, gua sadar ada satu hal yang bikin gua tetap jalan, yaitu harapan. Harapan itu kayak pulsa darurat, tipis tapi cukup buat bikin gua masih online. Kadang gua percaya mungkin besok bisa lebih baik, walaupun kenyataannya besok cuma lebih mahal. Hidup gini amat bukan karena gua lemah, tapi karena sistem emang nyusahin, dan gua ya cuma korban yang berusaha waras dengan cara paling sederhana, ketawa. Karena kalau nggak bisa ketawa, mungkin udah jadi headline, pria muda ngamuk di pinggir jalan karena nasi padang naik 1000. Akhirnya gua sadar, hidup emang gini amat, dan mungkin gua nggak perlu lagi nanya kenapa, karena jawabannya udah jelas, semesta emang suka bercanda, dan gua ini pencelennya. Tapi makin gua pikir, makin gua sadar, hidup emang nggak bisa gua atur seenaknya. Kadang gua jatuh, kadang gua ditampar kenyataan, kadang gua ngerasa dunia ini sengaja ngetrol gua. Tapi ya udah, gua nggak bisa diem aja. Kalau gua nyerah, ya gua mati pelan-pelan. Gua sadar, meskipun hidup gua gini amat, gua masih punya pilihan. Gua bisa nangis setiap hari sambil nyalahin keadaan, atau gua bisa ketawa sarkas sambil tetap cari jalan keluar. Dan gua pilih yang kedua, karena mau gua nangis sampai banjir juga PLN nggak bakal peduli, listrik tetap diputus kalau nggak bayar. Jadi gua bilang ke diri sendiri, oke, gua jatuh, terus kenapa? Gua masih bisa bangkit, gua masih bisa belajar, gua masih bisa cari cara biar gua nggak stuck di sini terus. Hidup gua emang gini amat sekarang, tapi bukan berarti bakal gini terus. Gua percaya asal gua nggak berhenti, gua pasti nemuin jalannya. Mungkin lewat kerja serabutan, mungkin lewat skill kecil yang gua kembangin pelan-pelan, atau bahkan lewat kegagalan yang gua alamin tiap hari. Karena gua sadar sukses itu nggak instan. Mie instan aja yang katanya instan tetap harus direbus dulu. Jadi kalau sekarang gua masih dalam proses direbus sama keadaan, gua harus tahan. Nanti juga matang pada waktunya. Dan gua selalu ingetin diri gua, jangan biarin keadaan nentuin siapa gua. Gua sendiri yang bakal nentuin siapa gua.